persamaan nilai mutlak satu variabel ada dua sifat. Ya, untuk setiap A, B, C, dan X. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Oke, materi kita hari ini mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Materi ini merupakan pelajaran kelas 10 matematika wajib. Oke, yuk mari kita belajar. Oke, persamaan nilai mutlak satu variabel ada dua sifat. Ya, untuk setiap A, B, C, dan X dengan bilangan real dengan A tidak sama dengan nol. Oke, sifat yang pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C dengan C lebih besar sama dengan 0, maka salah satu sifat akan memenuhi yang pertama, AX tambah B sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan min B per C. Ya. Yang kedua, min AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari min B per C. Nah, ini sifat yang pertama. Nah, yang kedua, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C dengan C kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, misalnya minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Oke, inilah dua sifat dari persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, kita sekarang ke contoh soal, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Oke, kita selesaikan. Oke, nah nilai mutlak 2X kurang 1 maka sama dengan, ingat definisi 1.1 bahwa 2X kurang 1 jika X lebih besar sama dengan 1/2. Ya, jangan bingung dari mana 1/2. Ingat cara mencari nilai batas. Oke, dan negatif 2X tambah 1 jika X kurang dari 1/2. Nah, kalau kita misalkan buat dalam suatu interval, ya, kita misalkan ini adalah 1/2. Nah, kalau dia lebih besar dari 1/2, berarti arahnya ke kanan. Ya, sini. Ini X lebih besar sama dengan 1/2. Berarti anggota dari X lebih besar sama dengan 1/2 yaitu 1/2, 1, 2, sampai seterusnya. Gimana kalau dia intervalnya kurang dari 1/2? Berarti anggotanya nanti diantaranya yaitu
bisa 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Oke, berarti ini adalah interval dari X kurang dari 1/2. Ya, sekarang kita lanjut. Untuk X lebih besar sama dengan 1/2, persamaan 2X kurang 1 sama dengan 7, berapa nilai X yang memenuhi? Ya, 2X kurang 1 sama dengan 7, berarti 2X sama dengan 7 ditambah 1, 2X sama dengan 8, berarti X sama dengan 4. Ya, ini untuk X lebih besar sama dengan 1/2. Ya, kita lanjut ke untuk X kurang dari 1/2. Berarti 2X kurang 1. Maaf ya, bukan 2X kurang 1. Berarti yang ini kita pakai. Minus 2X tambah 1 sama dengan 7. Berarti minus 2X sama dengan 7 dikurang 1. Minus 2X sama dengan 6. Ya, berarti X sama dengan 6 dibagi minus 2. Berarti X sama dengan minus 3. Sekarang kita perhatikan. Untuk X sama dengan 4. Apakah dia memenuhi X lebih besar sama dengan 1/2? Ya, kenapa? Karena 4 ini jelas lebih besar dari 1/2. Nah, gimana kalau untuk X kurang dari 1/2? Apakah minus 3 ini memenuhi? Ya, sangat memenuhi. Kenapa? Karena minus 3 itu kurang dari 1/2. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut, yaitu nilai mutlak X tambah 5 sama dengan minus 6. Ya, minus 6. Berarti kalau kita ingat sifat yang kedua, minus 6. Berarti minus 6 adalah C. C tidak boleh sebenarnya lebih kecil dari 0. Karena minus 6 ini kecil dari 0, berarti C kurang dari 0. Maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 5 sama dengan minus 6. Nah, dari mana kita tahu kalau tidak ada persamaan X yang memenuhi ini? Oke, mari kita buktikan. Ya. X tambah 5. Oke, sama dengan kita gunakan definisi 1.1 bahwa X tambah 5 lebih besar sama dengan minus 5 dan minus X kurang dari minus X kurang 5 kecil dari minus 5. Ya, saya harap untuk mencari batas kamu udah paham ya. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 5. Ya, kalau kita buat intervalnya, maka dia seperti ini. Ya, minus 5. Ya, kita buat minus 5. Oke. X tambah 5 lebih besar sama dengan minus 5. Berarti kalau dia lebih besar dari minus 5, berarti arahnya ke kanan. Ini untuk X lebih besar sama dengan 5. Dan yang ini untuk X kurang dari minus 5. Anggota dari X lebih besar sama dengan minus 5 itu, misalnya itu adalah minus 4, minus 3, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Bisa seterusnya. Nah, anggota dari
X kurang dari minus 5 itu bisa minus 6, minus 7, minus 8, dan seterusnya. Oke, nah kita buktikan. Nah, ini cara untuk membuktikannya ya, apakah benar dia tidak memiliki penyelesaian atau nilai X-nya tidak memenuhi persamaan. Oke, sekarang untuk X tambah 5 lebih besar sama dengan minus 5, apakah dia memenuhi? Yuk, kita lanjutkan. X tambah 5 sama dengan minus 6. Ya, berarti X sama dengan minus 6 kurang 5. X sama dengan minus 11. Ya, minus 11. Nah, kamu perhatikan. X sama dengan minus 11. Apakah minus 11 lebih besar sama dengan minus 5? Tidak ya. Kenapa? Karena minus 11 lebih kecil atau kurang dari minus 5. Oke? Nah, gimana untuk yang ini? Kita buktikan. Untuk minus X kurang 5 kurang dari minus 5. Oke, X minus X kurang 5 sama dengan minus 6, berarti X sama dengan minus 6 tambah 5, berarti minus X sama dengan minus 1, berarti X sama dengan 1. Nah, kamu lihat X sama dengan 1, apakah kurang dari minus 5? Tidak ya kan? 1 itu merupakan kurang, 1 itu merupakan lebih dari minus 5. Berarti, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Ya. Berarti terbukti untuk sifat yang kedua. Apa tadi katanya? Bahwa nilai mutlak AX tambah B sama dengan C tidak ada penyelesaiannya atau tidak ada nilai X yang memenuhi jika C kurang dari 0. Ya, paham ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu nilai mutlak X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Ya. Ini sama dengan 5, berarti C lebih besar sama dengan 0. Berarti dia pasti nanti salah satu sifatnya akan memenuhi. Ya. Oke, kita selesaikan. Ya, jawab. Kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Nah, untuk X kurang 3, berarti X kurang 3 untuk X lebih besar sama dengan 3 dan minus X tambah 3 untuk X kurang dari 3. Ya. Sementara untuk 2X kurang 8, berarti dia ada 2 juga. Berarti 2X kurang 8 untuk X lebih besar sama dengan 4 dan minus 2X. Oke, minus 2X tambah 8 untuk X kurang dari 4. Ya, kurang dari 4. Nah, kalau kita buat intervalnya juga bisa ya. Oke, misalnya di sini 3, 4. Oke, nah kita buat X lebih besar sama dengan 3. Berarti intervalnya itu ke kanan. Oke, untuk X kurang dari 3, berarti intervalnya itu ke kiri. Ya, ini untuk interval X lebih besar sama dengan 3, ini untuk X kurang dari 3.
Nah, gimana interval untuk yang ini, Bu? Apakah dia bisa dalam satu interval? Bisa, ya. X lebih besar sama dengan 4. Berarti intervalnya sini ke kanan juga. Ya, ini X lebih besar sama dengan 4. Gimana dia kalau X kurang dari 4? Berarti dia tadi ke kiri. Oke, di sini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada pertengahannya ya. Berarti di sini ya. Di sini merupakan X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 4 ya. Nah, kita selesaikan. Untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan, maka kita lanjutkan ya. Yang pertama ya. Oke. Untuk X kurang dari 3, maka bentuk X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5 menjadi bentuknya seperti apa? Ya, ikuti. Kalau dia X kurang 3 berarti minus X tambah 3 kurang, dia kan kalau dia kurang dari 3 berarti dia kurang dari 4 juga. Berarti minus 2X tambah 8 sama dengan 5. Berarti minus X kurang 2X berarti minus 3X. 5 kurang 3 kurang 8. Oke, minus 3X sama dengan 5 dikurang 11. Berarti minus 3X sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 dibagi minus 3. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2. Apakah memenuhi X kurang 3? Ya, kenapa? Karena 2 itu kurang dari 3. Ya, sekarang kita lanjutkan. Oke. Untuk X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 4. Ya, kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang untuk X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 4, maka bentuk nilai mutlak X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5 menjadi, ya tadi kan X lebih besar dari 3. Berarti X kurang 3, X kurang dari 4. Berarti minus 2X tambah 8 sama dengan 5. Ya. X kurang 2X. X kurang 2X berarti minus X sama dengan 5 ditambah 3 dikurang 8. Berarti minus X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ya. Apakah 0 memenuhi persamaan ini? Apakah 0 lebih besar dari 3? Apakah 0 kurang dari 4? Tidak ya. Berarti X sama dengan 0 tidak memenuhi persamaan. Ya. Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut ya. Untuk X sama dengan untuk X lebih besar sama dengan 4. Ya, maka bentuknya menjadi X sama dengan 4. Berarti X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Jadi X tambah 2X berarti 3X. 5 tambah 3 tambah 8. 3X sama dengan 16.
16. X sama dengan 16 per 3. 16 per 3, apakah dia lebih besar sama dengan 4? Iya. Berarti X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Oke, selesai. Oke, selamat belajar.